Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangtung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Itu Pak, itu mohon maaf dengan segala hormat. Bicara di MTQ itu nggak ada substansi. Hahaha aja boleh, bisa ya. Nggak perlu ngomong angka, data apa, nggak perlu. Hahaha aja. Itu pun nggak bisa dikasih sambutan. Padahal panitia ulang-ulang, mohon Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan. Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangtung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Kemudian banyak acara-acara dia yang memang dia nggak ada isinya. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Nggak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Yang mereka butuh ketahui dari program-program pemerintah yang kata para hater ini jelek, nggak bagus, segala macam itu, nah saya lurusin. Tapi saya lurusinnya dengan data, gitu loh Mas. Nah itu Kak Irma, kan ada tendensi ya, sesuatu yang inisiatif dari pemerintah atau dari eksekutif lah gitu ya, baru berjalan, belum istilahnya tuh belum ketahuan, baru mulai gitu, itu langsung dinyinyirin gitu. Jadi ada kayak semacam distrust atau apa, atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu, misalnya dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini, fenomena ini seperti apa? Kenapa tidak dikasih kesempatan dulu gitu misalnya? Seperti yang tadi Kak Irma bilang. Saya kok bilang ini bukan distrust ya, tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini dilepeh sama Pak Prabowo, ya kan? Dilepeh, ya kalau orang Jawa bilang dilepeh, dibuang. Dilepeh itu lebih enak, ya, lebih bagus, lebih pas, lebih pas. Ya. Nah, mereka yang mohon maaf yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya dari kelompok-kelompok kiri ini kalau misalnya Gibran ini dilepeh, nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh, jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu, kan ada aturan, ada undang-undangnya, nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu, ada aturan mainnya kan, nggak seperti itu. Nah satu, dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke, ya, Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan, itu target keduanya kan itu. Target utamanya itu. Gibran ini target kedua. Target antara gitu ya. Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh Mas ya. Orang yang mengerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahulah gitu. Mungkin dengan kerangka semacam ini kita bisa jadi, saya tadi kan ada poin yang saya juga ingin mendengar komentar dari Kak Irma ya soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029 itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh, waktu ke MRT, ninjau MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang betul-betul lincah. Gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana tuduhan semacam itu? Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu hatinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu.
Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya, tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada ke publik. Iya, kepada publik. Begitu juga ketika misalnya Submidasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran, ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru Pak Prabowo yang minta. Iya. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya, nggak usah sama saya, kan seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan di forum rektor itu, saya sampaikan, saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul, saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi, saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin, saya bilang gitu. Nggak fair lah. Ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si Blimbing Sayur, saya bilang, kalau kalian memang mau segitu nggak sukanya ya, gitu loh. Sampai saya bilang begitu. Dan itu kan kalau dari hitung-hitungan elektoral ya, kan ada yang bilang bahwa seakan-akan Prabowo itu dengan Gibran ini, Prabowo ini menjadi beban buat Prabowo, kan gitu kan narasinya Rocky Gerung atau apa gitu ya. Jadi harus dilepas gitu, dilepeh tadi. Padahal kalau dari hitung-hitungan elektoral, peran Gibran ini tidak kecil gitu ya dalam hal kemenangan Prabowo yang landslide. Artinya kalau bukan Gibran mungkin nggak bisa 1 putaran gitu, atau pokoknya ada faktor-faktor yang sifatnya juga bukan semata-mata nebeng gitu loh. Mereka dengar nggak sih omongan Pak Prabowo di Rakernasnya Nasdem? Pak Prabowo bilang, tanpa dukungan Pak Jokowi saya nggak bisa menang. Saya 2 kali lawan Pak Jokowi kalah terus. Ya, ketika saya kemudian dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya, merapat ke Pak Jokowi dan mengikuti arahan Pak Jokowi, saya menang. Kok nggak mikir gitu loh mereka untuk masih mau ngadu domba gitu ya. Ya, terus ya saya juga baca itu di media sosial bahwa Said Didu mengatakan bahwa seolah-olah Gibran ini menjadi batu sandungan gitu ya, beban dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Prabowo buang ya kita akan dukung lah. Nah, emang dia siapa gitu loh. Berapa persen sih yang ngikutin mereka gitu ya? Dia pengennya Prabowo seperti zaman dulu ketika masih bersama dia. Sekarang ini Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu narasinya Kak Irma. Jadi kita harus mengembalikan Prabowo ke yang dulu. Nah, itu dia. Padahal Prabowonya sendiri nggak mau seperti yang dulu. Kesalahan fatal. Pak Prabowo bilang, saya belajar. 2 kali saya kalah, saya belajar. Di mana ada lawan politik yang sudah melawan dan begitu kerasnya, kemudian tiba-tiba dirangkul, ya, kemudian saya diajak membangun bangsa ini bersama-sama, itu yang menyentuh hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyadari itu gitu. Oh, ini orang tulus, ini orang baik gitu loh. Saya akan mengikuti cara-cara orang ini gitu. Nah, terus masih mau diadu domba juga gitu loh.
Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka gitu loh. Salah Gibran ini dengan mereka itu apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Gitu. Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Nah, kalau kemudian mereka benar-benar misalnya menyampaikan, kalau tidak diproses misalnya, ya kalau memang nggak ada bukti yang bisa untuk memproses itu, ya memang nggak bisa diproses kan Pak, Mas. Ini yang kemarin ini soal ARA, ya soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih, gitu ya dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah saya ditanya oleh netizen saya gitu, Bunda komentarin dong itu. Apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau, walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah ini kan pelajaran buat Mas ARA, buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem gitu. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Ibu Irma Suryani Caniago membela Gibran karena banyak orang-orang yang nyinyir terhadap program Gibran ya teman-teman. Jadi para pembenci-pembenci ini dikuliti atau dikasih nasihat oleh Ibu Irma, karena
baru-baru ini Gibran membuat program kerja yaitu lapor Mas Wapres itu dari orang-orang yang tidak suka sama Mas Gibran itu banyak yang nyinyirin program lapor Mas Wapres ini ya teman-teman. Padahal setiap pekerjaan atau gebrakan program kerja yang dilakukan oleh Mas Gibran itu tentunya sudah dibahas bersama Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang mana semuanya itu di setiap pidatonya Gibran itu program ini adalah program dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.